Sudah terekam. Sudah terekam. Ya, sudah. Sudah. Siap dimulai, Bu. Bunyi apa ya? Pasaran ini kenapa, Bu? Pak Eko saya jadikan host ya. Kalau ada terkendala apa, tidak bisa ya di sini ya. Bisa. Bisa. Ini yang belum masuk siapa ini? Satu lagi. Sudah semua. Sudah komplit. Kelompok 2 sudah ready. Sudah komplit. Pak Johan masuk. Bermasalah lagi. Masuk Sinyalnya kayaknya tadi tuh Pak Johan. Udah, boleh mulai. Kita mulai. Oke. Ya udah siap dimulai lah. Teman-teman gimana? Udah baca semuanya? Baru baca. Kasus 1 dan 2. Belum, Bu. Saya kemarin beneran. Kelamaan libur jadi. Saya nggak ada libur, masuk terus. Sama saya juga PPDB. Nah, itu ya. Kemarin maksudnya yang itu tuh, yang long weekend tuh, yang cuti bersama itu keenakan banget. Oh iya, ternyata pas dibuka eksplorasi. Wow, luar biasa. Yang habis Idul Adha itu ya. Iya. Iya. Ini mau dibaca dulu kasusnya atau langsung bikin link bersama, Bu Ani? Dibaca dulu. Kasus 1 boleh. Bu, udah pada dibaca semua belum? Kasus 1? Bentar, saya boleh. kasusnya belum. Di mana? Ada nggak bisa presentasi? Iya, boleh, sebentar. Saya belum baca kasusnya, bacain aja lah. Saya juga barusan, Bu. Barusan sama. Ternyata yang saya baca kemarin langsung kasus 2. Loncat, nggak nyadar. Saya lupa kasus apa gitu. Pakainya tuh window, your entry screen atau tab sih, Bu An? Apa? Saya tuh lupa lagi mungkin. Coba, sebentar.
PowerPoint sedang proses. Sudah bisa dibuka. Sudah bisa? Sudah nampak? Ada Belum. Ada? Belum. PowerPoint-nya mah belum. Waduh, sebentar. Aduh. PowerPoint-nya kelihatan nggak? Kelihatan nih sekarang aktivitas sesi 1 forum diskusi disiplin positif. Kelihatan, Bu? Oh, oke. Nah, ini ya pengantar diskusi kelompok dulu nih. Dan ini cerita fasilitator memandu peserta untuk membagi diri menjadi 3 kelompok sudah. CGP berdiskusi di breakout room sudah. Tugasnya menganalisis 4 studi kasus. Nanti kita pelajari. Lalu waktunya 90 menit. Pilih 1 sebagai juru bicara. Apa maksudnya ini? Juru bicara. Ya, yang menjelaskan kayak di pemateri kayaknya gitu. Maksudnya di sini kan? Di sini ya? Maksudnya di sesi 1 ini ya? Iya. Oke, langsung ya ke kasus 1 ya. Iya. Saya bacain. Ya, Atau bisa silakan. baca sendiri. Baca sendiri, Bu. Udah gede. Mangga, sambil dibaca. Sudah bisa lanjut? Ya. Oke, halaman berikutnya. Gimana? Bisa lanjut? Masih Ya. dibaca? Masih dibaca? Sudah lanjut, Bu, nggak apa-apa. Oke. Ya, ini. Sudah? Cukup? Ya, restitusi. Iya. Nah, ditarik kesimpulan, ini kan berarti yang bersalah itu si anak Natali sama Vivi ya. Iya. Nah, kemudian masalahnya adalah dari Ibu Santi sakit, kemudian digantikan oleh Ibu Eni, lalu diejek si Ibu Eni, maksudnya si berperilaku kurang hormat gitu si Natali dan Vivi. Kemudian akhirnya Bu Santi mencoba menyelesaikan dengan memanggil. Nah, sekarang pertanyaannya, lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi. Nah, ini kayaknya segitiga restitusinya lengkap enggak? Menurut teman-teman. Ya, gimana Bu Brian? Tadi nggak ada yang pertama apa menstabilkan identitas, kayaknya nggak ada. Tadi Ibu. Jadi ya. Ibu siapa? Ibu Santi Ibu tuh Santi. Ya. Kalau menstabilkan identitas tuh kan dia ada membenarkan kesalahan itu. Oh ya, kalau Ibu kamu juga kan Ibu pasti merasakan hal yang sama. Tapi tadi kayaknya nggak ada ya, Bu. Langsung ya. Langsung ke yang kedua. Gitu. Oh iya. Validasi. Kalau manggil Vivi dan menanyakan kembali tentang laporan Bu Eni, itu masuk nggak? Gimana Bu An?
Gimana? Itu mah validasi ya berarti ya? Iya. Iya, Oh iya validasi. benar. Langsung ke validasi. Nah, ini tuh saya tuh coba jawab sama kayaknya sama Bu Brian. Di dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi, ini validasi tindakan salah. Jadi memang nggak ada menstabilkan identitas. Iya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Santi dalam validasi tindakan bersalah ini, yang pertama Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni, kemudian Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada, lalu dari sikap Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mereka meminta maaf. Lalu Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja, saya tuh nggak paham di sini nih. Ini kan saya copy langsung dari teks. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kayak ada yang rancus enggak sih? Atau nggak apa-apa? Iya, tiba-tiba apa maksudnya ya? Maksudnya iya, tapi mungkin tindakan itu boleh saja, tindakan apa yang jadi kayak ini tuh marah kemana? Mungkin maksudnya sih meminta maaf gitu ya. Maksudnya Ibu Santi tuh sempat ragu benar nggak mau minta maaf gitu kali ya. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh yang itu kali maaf. yang ngirim email itu apa? Oh, itu beda. Nanti. Belum nyampe sana. Belum nyampe sana, iya. Nah, kemudian namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Jadi di sini anak diajak untuk gimana caranya untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Bu Brian sebagai guru BK mohon pencerahan. Iya, kalau validasi tindakan yang salah tuh memang ini tadi, cuman kata-katanya ini gimana, Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya nah iya sok ini kita langsung ke maksudnya direvisi nih, kalimat pertama dipakai enggak atau direvisi gimana nih, langsung tak ke situ tah? Mungkin apa sih, Bu Santi kan menekan jadi kayak mengarahkan mereka bahwa mereka tuh bersalah gitu loh. Bu Santi menempatkan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi akhirnya mereka mau minta maaf gitu. Itu. Jadi gimana ngomongnya ya? Jadi posisi kontrol gurunya tuh Bu, di sini Bu Santi sebagai apa posisi kontrolnya gitu. Kayaknya harus dijelasin juga. Gitu. Iya boleh. Yuk dari kalian pertama dipakai enggak atau gimana? Langsung Bu Brian, nanti saya ketikin gitu. Gimana? Nanti biar nanti bagian itunya sih nanti Bu Ani yang bagusin sih. Iya. Gimana? Langsung diketik tah? Gimana? Iya, nggak apa-apa. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Gitu. Dipakai ini? Dipakai nggak apa-apa, Bu. Terus strip kedua. Kemudian harusnya apa itu tadi, Bu? Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia. Apakah menanyakan mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada? Kalau katanya bisa di-share lagi nggak sih, Bu? Oh, yang tadi? Yang awal itu kasus. Oke. Yang bagian ini nih. Tok, mangga baca. Di sini ya Ibu Santi dari sini Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Tuh. Ini nih Bu, yang Ibu Santi posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah di sini tuh ada tuh. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati? Oh iya. Tidak dihormati Ibu Santi itu gimana?
Yang kalimat pertama dipakai, kemudian kalimat berikutnya Ibu Santi apa tadi? Yang Posisi tadi, Ibu Santi. Iya. Iya, yang kedua tadi yang Heeh. menyuruh mereka minta maaf tuh. Jadi tuh Iya. mereka tuh sebenarnya kan ragu-ragu dan membela diri, belum ada rasa bersalah tuh. Tapi karena Bu Santinya mungkin mengarahkan mereka tuh salah, kamu tuh harus minta maaf gitu. Jadi posisi Bu Santi itu sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah gitu. Oke. Posisi Ibu Santi sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol. Posisi kontrol Ibu Santi gitu. Iya. Sebagai pembuat rasa bersalah. Dengan menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaiki atau saya nggak enak sih. Apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada? Gitu. Iya. Memperbaiki kesalahannya langsung. Iya. Ya, bersedia memperbaiki permasalahan. Permasalahan kesalahan. Memperbaiki kesalahan atau permasalahan? Kesalahan. Kesalahan. Itu kopas-kopas gitu. Kesalahannya ya. Kesalahan mereka atau kesalahannya boleh. Kesalahan mereka. Kesalahannya aja itu kan ada merekanya udah ada. Apakah mereka bersih-bersih kesalahan? Ya kita aja. Oh iya bisa. Okay. Merekanya udah ada tuh. Siap. Lanjut. Nah ini yang ketiga gimana? Akhirnya Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mereka mengatakan akan meminta maaf. Gitu. Itu yang bikin oh iya aku tuh salah gitu. Siswa tuh merasa salah. Ya itu tadi karena kontrol Bu Santinya sebagai pembuat rasa bersalah makanya dia ngaku salah kan gitu. Iya. Gitu. Iya oke. Nah berarti ini posisi kontrol Ibu Santi sebagai pembuat rasa bersalah dengan menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki kesalahannya. Sehingga Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri gitu tah? Iya. Atau sehingganya yang awalnya ragu-ragu ya bisa. Sehingga Vivi dan Natali yang awalnya ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Yang awalnya ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan. Ya. Oke deh. Lalu di terakhirnya, di strip keempat. Ini berarti posisi manajer ya? Yang keempat. Oh iya, gimana? Mengatakan tindakan itu boleh saja. Ini apa sih maksudnya? Menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka. Iya itu agak-agak rancu ya. Tindakan minta maaf kayaknya. Boleh dilakukan meminta maaf. Tapi nanya lagi kan Bu Santinya, apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat itu? Gitu. Berarti ini Bu Santi udah dalam posisi manajer ya? Ini rasa tidak dihormati Ibu Eni tah? Kok saya nulisnya Ibu Eni nggak sih? Iya ya, coba saya lihat lagi. Di tulisannya tadi Ibu Santi di atas tuh tadi. Oh iya, memang berarti kadang ada yang salah teksnya. Iya, oke lah. Barangkali ada yang mau nengok ke LMS. Buka-bukanya beli Ibu Santi menanggap, iya. Nah gimana nih kalian? Ibu Santi menanggap itu gimana tuh Bu? Ibu gimana nih teman-teman? Ibu Santi menanggapi bahwa saya nggak ngerti nih tindakan itu boleh sih tindakan apa yang boleh saja tindakan apa maksudnya? Tindakan meminta maaf kayaknya kan ya bukan istilahnya artinya kalau meminta maaf aja nggak cukup gitu tapi kan harus perbaikan perilaku gitu. Iya bisa sih. Ibu Santi menanggap tindakan minta maaf itu boleh saja dilakukan gitu dah. Boleh saja dilakukan bila mereka sungguh. Namun Ibu Santi menanggap jadi nggak cukup gitu hanya dengan minta maaf. Nggak cukup hanya minta maaf gitu. Nah itu dikaitkan sama tadi posisi manajer gimana Bu Ani? Ini tuh posisi Bu Santi tuh udah kayak manajer, udah kayak manajer, udah posisi manajer kan udah bisa bisa istilahnya
bisa membalikan keadaan, bukan membalikan keadaan sih. Dia tidak bersalah, enggak sebenarnya yang tadinya tidak merasa bersalah jadi bersalah itu kan sebenarnya tadi kan kontrol tadi tuh, kontrol setelah merasa bersalah si anak itu akhirnya melakukan perbaikan diri gitu. Itu tadi udah bisa memantik anak untuk bisa melakukan perbaikan diri. Berarti udah di posisi manajer nggak sih kalau kayak gitu? Iya, apa pada situasi ini posisi Bu Santi berada pada posisi manajer. Di sini ada kata-kata lagi, Bu. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, itu berarti posisi manajer karena menekankan pada keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan kayak gitu. Siap. Aduh. Putra, yang saya tuh baru ngeraba-ngeraba soalnya keyakinan kelas. Pada situasi ini posisi Bu Santi sudah menjadi manajer. Hebat ya? Sudah berada pada posisi kontrol. Manajer. Memposisikan manajer. Ya tak? Bu Santi memposisikan diri sebagai manajer karena sudah karena sudah berhasil membuat Eni siapa tadi? Vivi dan Natali. Ada keyakinan kelas gitu. Ini mending strip baru atau bawahnya lagi aja, Bu. Bawahnya lagi aja. Pada situasi ini Ibu Santi sudah berada pada posisi control manager kah? Iya. Karena sudah berhasil. Karena sudah berhasil membuat Vivi dan siapa tadi? Menyadari bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Tidak sesuai. Iya, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu ada di situnya. Oke. Pada situasi ini, Santi sudah berada pada posisi control manager karena sudah berhasil membuat Vivi dan Natali menyadari perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan. Gitu ya? Oke. Cukup. Kasus 2. Belum, baru 1 nomor nih. 2 lagi pertanyaan. Belum, keyakinannya belum. Aduh, beranak pinak kan. Menanyakan keyakinan. Kan ada 2. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan. Nah, Ibu Santi melanjutkan. Tadi mana? Yang itu masih validasi kesalahan. Oh, mereka baru menyadari, terus yang keyakinannya yang terakhir nih yang ini mengakui bahwa melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memberkahi keluarga. Kok saya ini lagi sih salah ya? Enggak ada apa sih coba dialognya gimana sih ininya tuh kasusnya? Saya berpikir sejenak. Di sini ada menanyakan keyakinan kelas nggak sih? Ada, Bu. Ada, itu yang memperbaiki masalah. Oh, berarti kalimatnya gimana? Di menanyakan keyakinan itu. Kita gimana? Ininya, kalimat di sini penjelasan gimana? Ibu Santi. Ya udah benar. Bu Santi lanjut kembali apa yang akan mereka untuk memperbaiki masalah apakah gimana? Itu Bu, itu benar yang itu yang apakah ada gagasan kemudian bawahnya Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan diskusi kelompok. Oh, itu bukannya itu sendiri apa dari Natali dan Vivi sendiri tak? Oh, jadi gimana? Jadi maksudnya itu gagasannya mereka sendiri gitu? Iya. Bukan gagasannya itu Ibu Santi. Kan kalau kontrol manajer tuh memang anak tuh memecahkan permasalahannya sendiri gitu loh, Bu. Oh iya sih ya betul. Ya, oke. Nah ini berarti supaya ada kata-kata keyakinan, Ibu Santi melanjutkan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan? Maksudnya, jadi supaya menyangkutkan nama keyakinan gimana? Apa
Natali dan Vivi meyakini apa nih? Meyakini Atau dalam langsung tadi membuat meyakini dalam memecahkan masalah dengan mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Sudah memecah dengan diskusi kelompok. Iya. Bersama teman-temannya. Gitu. Tentang penerapan keyakinan kelas ya. Oh ya Bu An, ini sambil nengok jam, kita sampai jam berapa sih? Soalnya anak pinak ini. Ininya pertanyaannya. Tadi mulainya jam berapa sih? Kita selesai jam berapa? Emang ini langsung diituin ya, Bu? Enggak kan? Enggak, maksudnya iya, maksudnya biar kelar malam ini. 95 menit. 95 menit ini. Dan ini baru masih kasus 1. Oke. Bersama teman-teman mana? Bersama teman-temannya. Teman-temannya. Apa sih? Tentang penerapan keyakinan kelas, langsung aja. Oke. Dalam hal sikap saling menghormati. Udah dah. Lanjut ya. Udah cukup? Masih? Cukup. Cukup lah. Saya bisa diomongin. Oke. Nah, ini yang kedua, ini pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ini tadi. Iya tuh, diskusi kelompok. Sudah sesuai. Sudah. Nah, ini diskusi Bu kelompok. Eni itu siapa, Bu Eni? Oh, Bu Eni. Bu Eni itu yang dilanggar. Jadi maksudnya mungkin saya mikir gini, mengirim email tuh minta maaf sambil maksudnya supaya ke depan tidak terulang lagi gitu tuh. Kami mau membuat penerapan keyakinan kelas gitu dah. Maksudnya disangkutkan sama aku ujuk-ujuk ke Bu Eni, itu gimana? Maksudnya menjelaskannya tuh. Emailnya nih, email mau ngapain? Email yang tadi ke kepala sekolah bilang itu. ke kepala sekolah kalau ada apa gitu terus. Kalau ngirim email sopan nggak sih? Masih satu sekolah ke guru gitu ya? Tapi di sini ngirim email, Bu. Nggak apa-apa, zaman digital Bu, boleh Bu. Oh, zaman digital nggak apa-apa kayaknya. Mungkin maksudnya surat gitu, pengganti surat mungkin. Zaman digital kan sudah memanfaatkan memang internet yang segala-galanya gitu, pakai internet. Mungkin sudah jadi bagian dari kehidupan sebetulnya kan gitu. Iya, mungkin. Digitalisasi. Mungkin mungkin pikiran saya mungkin dalam email itu maksudnya dia jelaskan minta maaf kemudian supaya ke depan tidak terulang. Silaturahmi virtual, email tuh silaturahmi virtual. Iya. Gitu sehingga gagasan itu disampaikan. Gitu kali ya. Ini kayaknya terus menyampaikan coba Bu biar nggak ngeraba-raba. Emailnya tuh isinya bahwa mereka tuh memberitahu kepala sekolah yaitu Pak Hasan bila lain waktu nggak ada guru tuh mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Oh, itu. Bukan, mereka pun memberitahu kepada Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu. Oh iya, ngasih emailnya tuh itu kali, ngasih emailnya ngasih tahu kalau udah. Jadi intinya sih biar Bu Eni senang gitu ya. Nanti kalau nggak ada guru lagi, Bu Eni aja guru ganti. Bu Eni aja kepala sekolah ke Pak Hasan. So cuit. Jadi gitu maksudnya mungkin. Iya. Jadi gagasan penerapan keyakinan, kemudian juga nanti itu maksudnya minta maaf. Jadi maksudnya menghibur gitu, menghibur penebus rasa bersalahnya gitu kali ya. Tapi sudah nyambung ya, sudah nyambung ya. Maksudnya sudah paham. Oke, ini cukup atau ada kalimat lain? Dan meminta ini mengirim email kepada penyelenggara tersebut dan meminta dan beritahu gitu. Itu enggak memberitahu kepala sekolah, memberitahu Bu Eni bahwa sudah berangkat ke kepala sekolah. Kepala sekolah. Coba di copy aja lah.
Memberitahu Bu Eni bahwa kepala sekolah bahwa Memberitahu Bu Eni bahwa mengusulkan kepada kasih tahu kepala Bu sekolah kalau nggak ada orang, Bu Eni aja. Iya, gitu maksudnya tuh ngomongnya gimana sih? Gimana? Ya udah gitu aja tuh. Nah, gitu dan nah, ya udah itu benar tuh. Wis. Dan memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Bisa dipersingkat kali itu kata-katanya panjang banget. Bener. Sok atuh gimana? Tentang gagasan tersebut dan memberitahu bahwa gitu, nggak usah ada. Tapi memberitahu dan itu memberitahu lagi. Bu Eni tentang. Iya. Si anaknya tuh udah ngasih tau ke Bu Eni kalau anak itu udah ngomong sama kepala sekolah kalau nggak ada guru Bu Eni aja kan gitu maksudnya kan? Iya, ini berarti memberitahu kepala sekolah ini dipotong tah? Enak nggak? Bentar. Mau mengirim email kepada Bu Eni. Paling itu aja kepada mengusulkan gagasan kepala sekolah bahwa Bu Eni sebagai guru pengganti mengirim email kepada Bu Eni untuk jadi guru pengganti jika tidak ada guru yang mengajar, gitu aja kan? Salah ya? Itu. Nah, itu udah Bu, jangan Ibu jangan lama-lama di sini Bu karena masih banyak. Udah nggak apa-apa begini juga orang udah ngerti udah nggak apa-apa. Nanti kita ke presentasi tinggal pakai bahasa sendiri aja. Siap. Tinggal dijelasin pakai ini aja. Soalnya kalau lama-lama di sini waktunya keburu habis. Nah itu dia. Bu Nena itu sih pengontrolin waktu, dilihat jamnya. Iya jam 20.42 Bu. Kita selesai jam 9.15 kali ya? Setengah jam lagi. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang membuat rasa bersalah? Betul nggak? Ayo tugas. Loh, ini saya kok kemana sih? Oh iya benar. Kan soalnya Ibu Eni itu waktu maksudnya si Pipi nakal tuh dia membelas gitu. Ya, benar ya? Iya. Membuat rasa bersalah. Nah, di situ ada karena di sana ada ucapan gimana nih? Atau cukup begini? Nanti Bu Ani yang perbaiki tuh Bu Ani. Ini cukup nggak? Cukup. Langsung aja. Ya, cukup ya, langsung ya. Ini apa gimana? Enggak. Langsung ya. Ini jika Anda sebagai Pak Hasan, saya menyampaikan apresiasi atas sikap yang sudah diambil Bu Santi. Namun saya juga menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan Bu Santi sudah kurang tepat gitu dah. Namun gimana nih? Saya menyampaikan apresiasi atas sikap yang sudah diambil Bu Santi. Kok namun sih? Dan saya juga namunnya dihapus aja Bu. Dan saya juga menyampaikan bahwa karena itu sejajar kalimatnya. Dan saya juga menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan Bu Santi sudah benar. Akan tetapi ada langkah yang tertinggal yaitu menstabilkan identitas. Langkah ini sangat penting untuk mengubah orang yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Udah? Cukup lah. Oke, lanjut ya. Kasus 2. Yo, Sabrina. Sabrina bangun terlambat. Oh, yang sepatu ya? Iya. Sudah siap lanjut halaman berikutnya? Ya. Oh, ini yang menghukum nih. Iya. Ya, ini hukuman nih. Cukup. Ya. Penghukum ya? Iya, penghukum. Cukup. Ya. Lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa?
langsung ke jawabannya. Posisi kontrol, posisi penghukum. Ini Indikator. mengontrol. Saya salah. Memberikan hukuman yang apa tuh? Jadi tindakannya tuh satu arah tuh. Yang aku pernah baca tuh, hukuman tuh bukan melalui kesepakatan, intinya mah itu. Ini gimana nih, Mbak? Ini ada gimana? Itu udah ada di Posisi indikator kan? kontrol, iya. Posisi kontrol yang Pak Lukman gunakan adalah posisi penghukum. Indikatornya adalah sikap Pak Lukman beri hukuman yang tidak sesuai. Dalam arti hukuman atau sanksi yang diterima tidak ketahui murid sebelumnya. Benar nggak sih, Bu? Iya, udah. Ya nggak apa-apa. Kemudian Pak Lukman tidak memberikan kesempatan meskipun Sabrina sudah minta maaf. Cukup. Cukup. Oke. Mantap. Benar. Ini apa sih? Bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Ini beberapa pertanyaan yang diajukan. Sabrina, mengapa kamu terlambat? Terlambat mungkin bisa saja terjadi pada siapapun karena alasan atau kepentingan masing-masing, tapi sengaja terlambat akan sesuai dengan keyakinan kelas. Sabrina, coba kamu ingat kembali, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar hari ini? Bersediakah kamu memperbaiki kesalahanmu hari ini? Menurutmu bagaimana caranya? Kira-kira cukup nggak? Atau ada yang perlu diperbaiki? Cukup. Iya, udah, Bu. Cukup. Bagus banget. Luar biasa. Lakukan analisis. Masih. Kira-kira bagus lah. Ini cepet banget ngerjainnya sih, Bu. Buka baru kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, di sekolah itu kira-kira nilai kebajikan apa? Ini kalau menurut saya warna hitam itu nilai kebersamaan. Jadi supaya nggak ada miskin, nggak ada kaya, nggak ada gitu, sama. Benar nggak nilai kebajikan itu? Apa ada yang lain? Kebersamaan, seragam ya. Nilai keseragaman apa kebersamaan? Iya, kebersamaan nggak apa-apa, sama-sama. Kebersamaan atau persamaan atau apa? Persamaan derajat atau gimana? Cukup, lanjut ya. Nanti lama kita di sini. Lanjut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah ini kalau saya akan mengkomunikasikan dengan Pak Lukman bahwa cara yang digunakan dalam menerapkan disiplin kepada Sabrina kurang tepat. Seharusnya Pak Lukman bisa mengambil posisi sebagai manajer sehingga dalam menghadapi kasus tersebut murid diajak untuk berdialog, mengidentifikasi kesalahannya dan mengontrol dirinya sendiri dalam memperbaiki kesalahannya. Kayaknya cukup atau ada yang cukup udah nggak apa-apa nanti penjelasannya aja yang ini. Iya siap. Yang ditambah-tambahin. Oke, kasus 3 silakan. Kayaknya ini belum saya baca. Ibu Danis dalam menjelaskan dengan bahasa Inggris di depan tulis. Gimana teman-teman? Yang ini saya belum baca nih. Kalau kasus 4 saya baca duluan karena barangkali teman-teman udah baca. Makanya saya dari belakang bacanya. Kalau ini ada tanda serunya berarti dia marah kan ya, Bu? Kalau buat rasa bersalah tuh ngomongnya pelan. Kalau ini kan ada tanda seru, berarti mungkin penghukum ya? Yang kedua, penghukum. Iya. Soalnya kan dia mempermalukan di depan orang lain. Di depan teman-temannya. Teman-temannya di depan. Iya. Tuh. Fajar pun kembali duduk di bangkunya, hal seperti ini sudah sering kali terjadi. Bukan, karena Fajar itu memang harus diperlakukan dihukum karena kan tuh lihat
tidak memperhatikan acuh tak acuh, nilainya pun tidak bagus. Gimana kamu Fajar? Kamu Hal tidak seperti ini kasihan sudah sama ibu sering ya? terjadi nih. Oh Ibu udah iya. Ini sudah capek-capek sering mengajarkan terjadi. kamu. Tidak kasihan sama ibu. Nah, itu Kayak Bu Ani beneran. pembuat rasa Gimana? bersalah yang itunya. Iya, ini buat merasa bersalah kan gini, nggak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek-capek gitu kan. Heeh. Pembuat rasa bersalah ya? Udah dapat ya? Langsung diisi ya? Siap lah. Pertama, ibunya mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Gitu. Tuh, membaca sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa ya? Posisi Kebutuhan kontrol apa apa? yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi rasa bersalah. Gimana tadi? Posisi kontrol membuat bersalah membuat merasa bersalah. Penghukum dulu tah. Penghukum dulu dulu apa? ya? Ya, penghukum dulu tadi sih yang duduk sana kayak gitu. Iya, ya Sejak, posisi. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, marah itu. Iya, itu marah. Jadi mempermalukan si Fajar di depan teman-teman gitu. Susah juga ya, masa begitu nggak boleh ya? Iya kan? Coba bagaimana caranya? Kan maksudnya gurunya juga kan kasihan ya kalau dibilang penghukum karena kan sudah keterlaluan itu Fajarnya. Ya tadi sih tidur-tiduran. Kayak anak saya Gitu. kalau itu STM kalau di kelas Iya kan nggak bisa ditolerir kita kadang-kadang gitu anak STM tuh ya. Bikin marahnya tuh udah sampai di luar kepala banget. Posisi kontrol penghukum, indikatornya pada ucapan Bu Dani yang bagaimana? dengan nada marah. Ucapan Bu Dani. Ini aja nih di copy paste yang ayo Fajar. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Di barisan keberapa, Bu An? Paling bawah itu. Itu paling bawah, Bu. Nah, itu. Nih kan sebenarnya nih Fajar kan sebenarnya ini ya nggak hormat ya sama Bu Dani itu. Posisi kontrol penghukum, indikatornya pada ucapan Bu Dani. Ayo itu ya. Makanya jangan tidur. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Bu Dani. Ini tah, mana sih? Yang ini nih. Itu paling bawah tuh. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Kayak Bu Ani banget ya. Jangan-jangan begitu Bu Ani tuh. Aku suka mendongeng ke anak-anak, Bu. Oh ya Allah, suaranya lembut sekali. Iya kita. Iya gitu. Oke, lanjut ya. Sip, lanjut. Yes. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Saya tuh salah, saya nggak sih. Kebutuhan, teori kebutuhan dasar manusia. Ingin disayangi ya? Iya, kasih sayang. Ya, kasih sayang. Kebutuhan sayang, kebutuhan diterima. Kasih sayang, cek aku mah. Dedenya bangun tuh, Bu. Iya. Pengen ikut jawab kayak. Atau ini tah, saya kirim dulu tah ke Bu Brian itu kayaknya nangis. Dedenya titip di aku seminggu boleh?
Dikit lagi sih. Ini kalau keempat sih sudah saya isi. Sok gimana nih? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa? Tadi kasih sayang. Kasih sayang dan Rasa diterima. Kasih sayang. kasih sayang Dan rasa Perasaan diterima. Nah, itu tuh satu kan. Aduh, itu dedenya. Iya. Saya kirim entah. Oh, gimana ini lanjutin dulu kan. Kagok sedikit lagi. Sok, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Indikatornya apa? Indikatornya ketika si Dani yang cuman nanya menjawab tidak tahu, Bu. Dan itu berasa cuek, acuh tak acuh kan cuek tuh. Itu apa acuh tak acuh, bersikap acuh tak acuh, tidak menghormati. Ya artinya ucapan. Acuh tak acuh dan malas-malasan gitu ya, apa tidak menghormati Bu Nia, Bu siapa tadi? Bu Dani. Tadi tuh apa sih? Kebebasan, penguasaan, kesenangan, bertahan hidup. Iya betul, kasih sayang. Tuh kan, Fajar malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan di papan tulis Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Kan berarti kan dia tuh nggak hormat banget ya sama bu gurunya ya. Masa bu gurunya nggak boleh marah sih? Cuek kayaknya tuh. Harusnya Fajar gitu. Harus baik-baik. Benar. Fajar, kamu kenapa? Belum sarapan ya? Fajar kurang sayang ya. Fajar kurang sayang ya, kasihan deh lu gitu. Pada sikap berarti ya? Iya. Pada sikap Fajar yang kurang apa ya, yang tidak peduli. Cuek itu kan nggak peduli ya. Ada sikap Fajar yang tampak malas-malasan maju ke depan gitu. Iya udah gitu. Butuh perhatian dia. Ya udah. Oke lah, bisa dijelasin. Cukup tah, lanjut ya. Cukup aja udah nggak apa, nanti kan bisa dianalisis lah tadi itu. Siap. Bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, menanyakan konsekuensi. Betul. Yang dilakukan tadi. Pemantau. Pemantau tuh contoh pertanyaannya ya, pertanyaan apa yang akan diajukan? Iya. Ini maksudnya konsekuensi kan bicaranya ya. Kamu tahu mengapa? Apa kau begitu? Bu Anita, ini saya boleh. Bentar, saya kirim aja. Mana? Itu saya ke belakang dulu sebentar. Saya kirim ke Bu Anita. Oke, saya cek. Baik. Sebentar teman-teman, maaf ya. Aduh. Ya, sebentar. Kirimnya via Japri. Via WA. Oh. Japri iya, Japri ke Bu Anita. Ini ini apa tadi saya belum buka WA lagi proses. Nah, bismillah. Iya, tiba-tiba kok lama ya buka WA. Suka ada aja yang dibutuhin. Bismillahirrahmanirrahim. Internetnya kali. Iya, ini agak. Dan juga kalau ngirim itu gambar lama tuh di WA. WA-nya lelah kayaknya. Bu An lagi proses, coba tengok. Siap. Lelah Hayati berapa?
Lupa Jangan. nggak buka WA Beb dari tadi, Bu? Aduh, ini masih keluar-keluar. Iya, oke, checklist. Coba dilanjutkan. WA webnya belum kebuka. Bentar. Oke. Baru 46%. Iki ibu-ibu kabeh. Ayo deh jam 21.00. Sampai jam 21.15 ah. 15 menit lagi. Ayo, Bu. Ayo, sebentar. Aduh, 70. Bentar. Belum kebuka WA webnya. Bentar. Sabar. Tenang. Sip. Udah bisa. 100. Masih loading sih. Gini nih kalau lagi diburu-buru tuh ya. Kalau kepepet tuh langsung cerdas. Langsung cerdas. Gimana Bu Anda udah bisa buka? Ada nih, ada. Ada. Jadi di kasus 3. MB kasus 3 ya? Mana? Belum masuk. Tadi selesai jam 9.45 kan? Iya, Bu. Itu itunya sampai selesai, sampai kita ketemu lagi sama grup lain. Iya. 9.45 kan 10 menit ini apa penguatan penutup. Penguatan dan Aduh. Semangat. sama penutup. Lama belum di-downloadnya ya. Lama ya. Di HP udah masuk, di WA belum masuk, Je. Ya udah sebentar, saya lanjutkan. Itu lagi Aduh, kenapa ya ini? Apa sih tadi tuh? Aduh. Ya, anak sih. Nah, ada. Bisa. Bisa. Stop. Siap. Download dulu berarti ya, bentar. Tidur langka. Tampilkan di folder. Ada nggak? Mendadak. Bismillah, cus. Ngantuk saya. Mulai. Mana? Ya. Sip. Oh, Bu Brian tuh guru BK atau Bu Brian? Bukan. Bener, Je. Bukan tak Bu Brian? Bukan. Saya ngeliat di mana ya? Perasaan, itu Bu Brian suka lihat BK gitu tulisan di Google Meet-nya. Oh gitu. Bukan, saya guru elektro. Jadi ngajar anak praktek. Tuh waktunya 12.15 aja ya Bu buat kita refleksi tuh. Iya, siap. Ada nggak share screen? Proses. Aduh. Sabar. Bikin gambar. Aduh. Yo, halaman berapa tadi? Tadi kasus 3 di pertanyaan nomor 3. Kasus 3 nomor 3. Itu tentang pemantau. Jadi kalau pemantau itu dia bicaranya tentang konsekuensi. Kasus 2. Pertanyaannya bagaimana? Ya, Ibu Nia juga teman-teman mohon izin ke tangan sebentar ya. Ya silakan. Mau kondisikan anaknya. Ini mah kasus 4. Ini ya tadi yang mana? Bawahnya, Bu. Iya toh. Bukannya kasus ya. ya. Nah, ini ya.
Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yuk, lanjut. Ya, paling itu apa? Itu tadi si Dani, Dani, kamu tahu kan kamu melanggar kesepakatan kelas misalkan gitu ya. Males-malesan gitu, tidur-tiduran. Apa alasan kamu melakukan itu gitu kan? Ya bisa. Apa alasan kamu melakukan hal sering malas-malesan? Kenapa kamu malas-malesan? Kenapa kamu gitu kan? Melakukan hal itu. Terus apa lagi? Udah. Itu bikin 2 pertanyaan aja, 2 pertanyaan. Bawah. Kamu tahu konsekuensi dari perbuatanmu itu kan? Gitu. Akibat kali bilang gitu ya. Konsekuensi dari konsekuensi di modul-modul tuh. Kamu kan? Iya. Udah tah? Bisa. Lagi ada nggak, Bu? Kamu tahu kan? Cukup segini dulu tah? Iya, nggak apa-apa, 3 aja dulu. Sambil dipikirkan. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh ini udah tadi. Itu, Bu, yang kalau kepala sekolah tadi itu. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, belum ya yang ini ya. Bentar. Kita titip dulu di layar ini. Ini pertanyaannya. Paling memanggil Bu Dani ya. Kalau kepala sekolah tuh memanggil guru. Memanggil guru dan Fajarnya kan maksudnya minta dikonfirmasi kenapa gitu kan, dikonfrontasi antara guru dan wali kelasnya. Biasanya kalau manggil anak tuh harus didampingi orang tua. Jadi anak tuh nggak ngerasa dikeroyok. Gitu. Paling kalau enggak meminta guru BK memanggil Fajar. Bentar. Berkonsultasi gitu, bukan bahasnya bukan memanggil ya, berkonsultasi sama wali kelasnya, sama BK-nya. Berkonsultasi apabila Anda kepala sekolah berkonsultasi dengan BK dan wali kelas. Gimana sih? Mengenai keadaan Fajar. Dani. Fajar. Enggak. Kok Dani? Keadaan Fajar. Terus gitu wali kelasnya tuh manggil orang tuanya, manggil orang tuanya. Melakukan pemanggilan pada orang tua Fajar terkait keadaan ini. Kelakuan Fajar di sekolah. Terkait perilaku Fajar di kelas. Terus ada lagi? Paling itu memberitahu Bu Dani gitu ya. Maksudnya tuh Bu Dani tuh jangan galak-galak gitu. Memberikan apa ya istilahnya? Bimbingan kepada Ibu Dani. Arahan bisa kepada Ibu Dani. Agar lebih lembut, agar bersifat lebih lembut.
Agar lebih lembut. Lebih humanis kalau kata bahasanya apa tuh? Lebih Iya. humanis. Agar bersikap Memanusiakan manusia, Pak Saiful. Lebih humanis. Lembutnya hapus. Lebih ini ya, lebih humanis. Kita pakai bahasanya Bapak itu. Bapak Saiful. Saya full. Saya lagi yang kemarin kan Pak Saiful sama Bu Nena sama Pak Johan. Sekarang bapak-bapak kumpul kabeh ning kana. Udah ini. Udah lah, tiga aja dulu ya. Pak Johan, bukan Pak Robi, Pak Johan ya? Iya, Pak Johan. Yang kelompoknya nggak ganti tuh kelompoknya Pak Robi. Iya. Cepat-cepat pisan Pak kelompok itu tuh, kalau ada apa-apa tuh informasi cepat pisan. Kayaknya kayak itu pemantau WA CGP. Iya, cepet banget tuh kalau bikin kelompok ketemu yo sih wis. Tahu-tahu udah full aja. Cepat. Ya, kasih sempat ya. Kasih sempat bukannya Bu Nadira udah ya? Kita lihat. Udah. Mana sih? Tuh. Ya Allah. Kok banyak banget sih? Coba dibaca dulu kasusnya. Saya baru banyak banget itu kasusnya, bener dah. Panjang maksudnya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlihat transfer ke tengah. Padahal ini cuma teoritis ya. Tapi kalau udah ada keadaan lagi kulit makanya sih ditakoni keyakinan sekolah ya. Kalau sudah pada peraknya sih buru-buru kelingan keyakinan sekolah. Kamu nih masuk ruang BK. Langsung apa nih orang gede-gede. Apalagi kalau anak TK kan nggak bisa. Anak TK itu kan nggak bisa ada keyakinan kelas gitu kan, nggak bisa tanyain begitu. Ketika ada kejadian kan langsung ditanya kenapa, awalnya gimana, nanya begitu, nggak nanya apa kelas nggak ada. Terus dua pihak beradu mulut, Bu gini, yang ini gini gitu. Tapi memang teorinya memang begini ya teorinya tuh. Yang benernya tuh begini. Kita harus menerapkan Ibu. Pelan-pelan. Menerapkan dengan pelan-pelan, dengan sabar. Tapi ketika ada kejadian tuh lupa gitu. Panik duluan. Ya, paling saya kan anak TK ya. Kalau udah berantem kan saya nggak mikir apa-apa. Yang penting anaknya jangan nangis dulu gitu. Gimana teman-teman? Sudah sampai mana? Udah kasus 4. Sudah yang 3. Oke. Kita banyak kasus 2 menit lagi itu gimana? Ya, iya dong. Ayo lanjut. Ini yang keempat mau udah kan? Iya, paling itu dilanjutin lagi ya kalau itu Bu. Bikin jimit posisi lagi gitu. Dirampungin malam ini gitu, Bu. Coba dibaca dulu sepintas. Itunya jawabannya tuh. Yang ini ya? Iya, ke bawah lagi. Pertanyaan ya? Ke bawah lagi, iya. Nah, itu. Posisi kontrol apa yang dipraktikkan Ibu Suti? Nah, itu posisi manajer karena Ibu Suti mengajak Dino untuk mengidentifikasi dan Pak Iya mau. Salah itu saya. Bukan pengendali, itu salah. Dulu itu dulu nyalakan dulu. Yang mana? Itu tuh Ibu. Dalam posisi ini Bu Suti tidak, benar, tidak lagi ya, maksudnya tidak lagi. Tidak lagi sebagai pengendali bagi Doni, akan tapi Doni sendiri yang menjadi pengontrol. Bagi dirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Kurang R tuh. Menjadi pengontrol, kurang R. Oh iya, bahaya ini. Ada. Bagi dirinya memperbaiki kesalahannya. Lanjut. Kasus tersebut bagaimana hal-hal apa saja yang dilakukan itu tadi
Iya itu. Nah itu Dino dikuatkan dialog itu. Assalamualaikum. Oh iya Ibu, udah cukup ya. Untuk kelompok 2. Halo. Iya Bu, Kembali iya ke Bu. main room ya. Jadi iya, bisa siap. keluar Berarti nih. keluar lalu masuk ke Kita kelompok 2 kembali ke main room ya. Ya Bu. Ya Bu. Baik Bu. Ya. Baik Bu. Baik Bu. Oke. Main room. Ini berarti ini keluar nih. Keluar lalu masuk ke LMS yang itu. Yang tadi ya, yang awal. Kembali ke tadi ya. Keluar dulu. Oh, privasi.